Kita langsung saja untuk acara inti yaitu sosialisasi dari LKD Sister yang akan disampaikan oleh Bapak Sahri MPDI. Monggo Pak Sahri, kami persilakan. Terima kasih. Suara saya bisa didengar Pak Saiful, Pak Ivan? Jelas Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sembilan Bojonegoro, Bapak Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, dan Wakil Rektor 4, dan tak lupa Pak Kepala LPM, Pak Saiful Anwar, dan Sekretaris LPM, Pak Ivan Ariful Fatoni, dan seluruh teman-teman. Sebelumnya mohon maaf karena ini juga saya bingung Pak Iful apa yang akan saya sampaikan karena hampir ada 3 yang memang harus disampaikan sebenarnya. Kalau melihat waktu sudah pukul 8, kemudian kalau disampaikan semuanya materi 1, 2, 3, dan 4 itu kemungkinan besar minimal 2-3 jam. Jadi nanti ada beberapa, tetap saya keluarkan semuanya, nanti beberapa hal yang perlu kita lewati. Ini sebenarnya yang disampaikan oleh sebagai pengantar, ini yang disampaikan oleh Pak Ipul tadi, bahwasanya dari pusat itu sudah memberitahukan dan menginformasikan bahwa sertifikasi dan karir dosen prodi agama atau pendidikan agama ini yang hasil merger ataupun hasil murni itu bisa dilakukan melalui LLDT. Akan tetapi ini tahun 2020 ya. Akan tetapi kenyataannya di lapangan masih belum bisa dilakukan. Dan ini tepat bersamaan dengan pada waktu Serdas tahun 2020. Jadi memang ini masih ada keganjalan antara 1 dan 2 ini bahwasanya apakah ini memang hasil murni dari merger, hasil murni dari bawaan seperti UM itu selalu ketika membuka prodi umum pasti dia juga akan menggandeng yang namanya prodi agama. Kalau kita kan hasil dari merger dan kemarin tahun 2021 juga itu sudah terrealisasi Bapak Ibu. Jadi sudah terrealisasi bahwasanya FAI, Fakultas Agama Islam, itu sudah bisa mengikuti pelaksanaan sertifikasi dosen yang ada di lingkungan LLDT. Kebetulan sudah ada di LLDT Jawa Tengah, dulu ikut Kopertais, FAI-nya itu ikut Kopertais 9 ya kalau nggak salah. Kemudian tahun kemarin ada 3 dosen yang sering dan aktif mengisi yang namanya sister. Akhirnya tahun kemarin yang lolos hanya 3 karena memang kebetulan beliau semua masih muda, baru 3 tahun setelah masuk ke perguruan tinggi. Jadi mudah-mudahan ini ya sudah masuk ini, coba lihat kepala LLDT wilayah 1 sampai 14. Jadi ini semuanya berarti kita yang sudah masuk di dalam LLDT termasuk Fakultas Tarbiyah, FSA, harapannya ini bisa terrealisasi untuk kita semuanya. Nah, bagaimana syaratnya, mau tidak mau apa yang dikatakan oleh Pak Ipul tadi harus ada, jenengan harus melihat dari layanan Serdas apakah masuk nominasi ataupun jenengan belum masuk nominasi. Karena Anda masuk nominasi tapi belum menjadi peserta, itu ada persyaratannya yang harus jenengan lakukan ataupun jenengan lengkapi. Itu ya, ini sementara untuk pengantar bahwasanya mudah-mudahan ini menjadi semangat kita, menjadi kekuatan kita bahwasanya prodi agama itu bisa dan layak untuk mengikuti sertifikasi dosen di lingkungan LLDT
sudah ada instruksi dari pusat, namun tinggal implementasinya kita di lapangan. Oke, selanjutnya ini ada beberapa materi dan itu terutama adalah terkait POBKD. Dan ini merupakan salah satu panduan kita, merupakan salah satu aturan kita bahwasanya kita akan mengisi yang namanya sister. Ya, itu merupakan hal yang paling urgent ketika kita sudah ngerti apa itu sister, isinya, terus kemudian menu-menunya ngerti, tapi ketika penempatannya tidak paham, maka itu juga akan berpengaruh terhadap penilaian terhadap klaim ataupun penarikan portofolio Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ada beberapa yang digadang-gadang oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kemendikbud, yaitu salah satunya terkait 8 indikator kinerja utama, ya ada IKI, ya ada IKU, gitu ya. Jadi memang itu merupakan salah satu hal yang bisa dilihat, hal yang bisa Bapak Ibu kerjakan itu bisa dilihat oleh kementerian itu melalui yang namanya sister. Itu mulainya ada harapannya itu bisa dilakukan oleh semuanya, mulai dari lulusan, terus kemudian mahasiswa, kemudian dosen, itu semua ada dari 8 ini, semua itu masuk bisa di sister, termasuk program studi kerjasama. Ini juga bisa dimasukkan dan itu masuk di poin tambahan, yaitu di poin 14 dari menu layanan di sister. Ini ada arah kebijakan dan arahnya itu adalah yang kita berada posisinya di sini. Ya, Bapak Ibu, kita berada di posisi di sini, yaitu salah satunya di sini, di karir. Jadi karir, kualifikasi, kompetensi ini semua bisa kita lihat baik dari pimpinan, dari LLDT, kemudian dari pusat itu juga masuk, dan itu pengajuan jabatan fungsional, kepangkatan, sertifikasi dosen, beban kerja, dan jabatan fungsional itu semua masuk di sister. Dan yang saat ini yang masih belum bisa dilaksanakan itu ini jabatan fungsional PLP Tendik. Jadi Tendik itu akan ada sertifikasi juga. Nah, kapan dan akan dilaksanakannya itu masih belum jelas. Bapak Ibu, bahwasanya BKD itu salah satunya adalah ketika kita mengerjakan BKD ataupun yang namanya beban kerja dosen, kalau setelah itu kita lebih mengenal yang namanya lembar kerja dosen ataupun yang namanya apa yang sudah kita kerjakan kita laporkan. Kalau di beberapa universitas yang lain itu sudah melakukan hampir 3 atau 4 tahun yang lalu itu sudah melakukan, akan tetapi itu masih manual. Dan ada juga sampai detik ini universitas yang belum melakukan yang namanya BKD. Dan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri ini alhamdulillah sudah tahun kemarin, semester kemarin juga sudah melakukan LKD, namun itu menjadi tolak ukur kita bahwasanya ketika kita mengerjakan LKD dengan aplikasi lama itu masih bisa kita bodoi. Ya, aplikasi lama itu masih bisa kita bodoi, masih kita curangi, akan tetapi kalau sister itu sudah tidak mungkin untuk bisa kita curangi kecuali kita dengan berbagai macam hal yang mungkin kolaborasi dengan universitas lain terkait artikel ataupun jurnal-jurnal ilmiah yang lain. Terus kemudian bahwasanya di dalam BKD itu masuknya adalah indikator kinerja dosen. Jadi PT rektorat itu mampu, sebenarnya ini adalah kolaborasinya dari LPM. Jadi yang mengumpulkan kemarin sudah ada informasi bahwasannya nanti semua masuk itu LPM dan kemudian itu dilaporkan kepada perguruan tinggi. Dan ini ketika indikator kinerja dosen ini tercapai, salah satu dalam
tanggung jawab kita yaitu Tridharma Perguruan Tinggi, mau tidak mau ketika prodi Bapak Ibu itu melakukan akreditasi, tinggal melihat indikator kinerja dosen yang sudah dilaporkan kepada pimpinan. Maka sebenarnya ini salah satunya selain untuk sertifikasi dosen, juga untuk meningkatkan akreditasi dari prodi kita semua. Kemudian ini indikator kinerja PT-nya, maka ini salah satu penilaian juga dari PT, dan ketika dari PT itu sudah sudah melihat ternyata dosen yang ada di bawah Unugiri itu seperti ini. Ketika oke, maka beliau akan mengesahkan, dan mengesahkan ketika sudah disahkan, maka itu akan dilaporkan ke kementerian. Nah, kalau beberapa tahun 2010 kalau nggak salah atau 2015-an itu masih 3 bulan sekali, terus kemudian 2019 juga 2018-19 juga masih 3 bulan sekali, baru 2021 itu setiap bulan pelaporan terkait kinerja dari para dosen. Ya, ini terkait undang-undang tentang guru dan dosen. BKD mencakup kegiatan pokok pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan. Ini salah satu yang harus jenengan lakukan Bapak Ibu. Terus kemudian BKD, nah ini ya, BKD sepadan dengan 12 kali. Paling banyak adalah 16 kali. Ketika Bapak Ibu mengisi LKD atau BKD yang ada di Sister, maka minimal adalah 12 SKS, dan 12 SKS ini sudah gabungan dari penelitian, pendidikan, penelitian, dan pengabdian serta penunjang. Jadi kalau di kampus luaran sana, Pak Ibul ya, kalau di kampus luaran sana bahwasannya dosen itu ditawari pengen ngajar berapa SKS. Kalau pengen ngajar 6 SKS ya udah 6 SKS. Nanti agar menjadi 12 SKS apa? Dia membuat buku, dia membuat penelitian. Nah, itu dihargai dengan sejumlah SKS yang ada. Maka pengabdiannya pun juga terlaksana semuanya. Maka mungkin ini perlu refresh dari rektorat ketika, tapi tidak mungkin juga ya, karena kita banyak yang kekurangan dosen. Ini tugas dan tanggung jawabnya seorang dosen, mungkin bisa dicek juga tadi. Selanjutnya lah ini, Bapak Ibu, kewajiban dosen setelah menjadi asisten ahli. Ya, ada yang dosen biasa, ada juga yang dosen dengan tugas tambahan. Ketika dosen biasa mau tidak mau minimal mengajar adalah 6 sampai 9. Tapi kalau adalah 3 ya. 3 SKS ini adalah KLPM, terus Kaprodi, terus kemudian dekan ini bisa hanya ngajar 3 SKS, terus kemudian ada penelitian, ada pengabdian, ada penunjang, itu juga bisa menjadikan jadi 12. Jadi tidak harus SKS-nya 16 hanya pengajaran saja, melainkan ada beberapa tambahan dari mulai penelitian. Yang paling penting ini Bapak Ibu, setiap 3 tahun sekali, bahwasanya ketika kita sudah asisten ahli, misal tahun 2020, maka 2020, 2021, 2023 itu wajib yang memiliki namanya satu buku atau satu artikel jurnal nasional. Jadi tidak berhenti sampai di situ, akan tetapi jenengan akan dituntut satu buku atau satu artikel jurnal nasional. Dan ketika di Sister itu akan muncul tugas kewajiban khusus Bapak Ibu itu tersampai atau tidak. Dan ini sebenarnya adalah ngepres dosen bahwasanya kita harus berupaya untuk menghasilkan output apa yang kita lakukan. Terus kemudian ada LK 3 artikel. Makanya Bapak Ibu tidak mudah, ataupun bayangan kita itu wah enak ya lektor, wah enak ya lektor kepala, wah enak ya profesor. Tapi ternyata di balik itu mumet semuanya. Ketika menjadi lektor kepala,
Javanya lektor kepala, terus kemudian ataupun profesor, ketika tidak mengajar di S2 ataupun di S3, maka itu akan kewalahan. Salah satunya ada di sini, artikel dan pembuatan buku. Oke, selanjutnya ini Bapak Ibu terkait detail periode BKD. Bahwasanya kemarin sudah ada aturan, bahkan sudah diinformasikan melalui surat LPM bahwasanya untuk pengisian sister melalui BKD melalui sister, yaitu untuk pengisiannya adalah tanggal 1 bulan 9 2021 sampai tanggal 20 bulan 2 2022. Dan besok untuk genap itu mulai tanggal 1, kemungkinan besar tanggal 1 Maret 2022 sampai tanggal 20 bulan 8 2022. Jadi Bapak Ibu bisa sudah persiapan setelah penilaian besok itu sudah persiapan untuk nabung mulai dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian serta penunjang. Maka pengisian itu dilakukan kemungkinan besar hanya 1 bulan. Ya, dalam hal ini adalah penarikan ke portofolionya. Kalau pengisian itu 5-6 bulan, terus kemudian penarikannya itu 1 bulan, dan penilaiannya ada 14 hari, sesuai tidak jauh berbeda dengan pelaporan di semester ganjil 2021-2022. Nah, ini ada perbedaan dari POBKD tahun 2010 dan 2021, bahwasannya ini sangat signifikan. Bahwasanya yang paling penting adalah ini yang kita lihat. Capaian luaran kegiatan dosen BKD berbasis proses. Ini tahun 2010. Jadi ketika kita membuat buku tahun 2021 gitu ya. 2021 bulan Januari kita membuat buku. Ketika di tahun 2022 belum selesai, itu masih bisa diakui. Itu kalau mengacu PO BKD 2010 ya. Tapi kalau kita mengacu PO BKD 2021, maka itu tidak bisa diakui. Maka ketika sudah punya target membuat buku, ada surat tugas, maka deadline-nya itu harus jadi buku, bukan proses. Misal baru bab 10, misal bab 11 atau 12. Bahkan tinggal nyetaknya saja ketika belum terbit, maka itu juga tidak diakui mengacu pada POBKD tahun 2021. Maka kemarin juga terjadi Bapak Ibu yang ketika penelitiannya itu diupload adalah laporan. Sekali lagi, Bapak Ibu ketika mengisi laporan itu bisa diklaim ketika akan melakukan yang namanya sertifikasi dosen. Akan tetapi kalau diklaim di BKD itu kemungkinan paling besar adalah tidak bisa. Yang bisa diklaim adalah artikel ilmiah hasil dari penelitian yang sudah terbit. Kalau pengabdian bisa laporan. Lebih baik lagi artikel pengabdian masyarakat. Nah, dari semuanya itu sebenarnya Bapak Ibu ketika kita mengisi BKD ini salah satunya adalah kita menabung untuk kenaikan jabatan akademik. Kalau di LLDT itu penelitian, pengabdian minimal 1 semester itu 1. Kemarin saya sempat komunikasi dan diskusi dengan dari Kopertas, ternyata penelitian yang ada di Kopertas itu bisa digunakan dalam waktu 1 tahun ya, semester ganjil sama semester genap. Kalau di LLDT mau tidak mau itu harus setiap semester menerbitkan artikel dan menerbitkan atau melakukan yang namanya pengabdian masyarakat. Itu terkait kebijakan yang ada di POBKD. Selanjutnya, ini langsung matrik aja. Karena di sini ada matrik yang Bapak Ibu kemarin untuk pengisian, bahwasanya untuk nilai ketika kita di sister itu sudah muncul semuanya Bapak Ibu. Jadi kita ngeklaim ataupun
menarik dari portofolio yang ada, yang pernah kita isi di menu layanan pendidikan, menu layanan penelitian, serta menu layanan pengabdian, itu ketika kita tarik di layanan BKD itu sudah muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu menghitung. Akan tetapi tidak mau kita harus melihat ini. Harus melihat SKS. Ya, kalau di POPAK itu bukan SKS tapi KUM. Okay. Tapi kalau di POBKD itu masuknya ke SKS. Jadi itu ada perbedaannya POPAK 2019 dan POBKD 2021. Dan ini ada 14 tadi apa yang nomor 13 ini terkait MBKM. Jadi MBKM itu bisa masuk di porsi pendidikan. Ketika ada yang bertanya begini, di situ kok melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan Merdeka Belajar. Nilainya adalah 5-12 SKS. Berarti tidak mengajar cukup melakukan MBKM bisa. SKS-nya terhitung 5-12, minimal 15. Jadi ketika Bapak Ibu ikut MBKM yang sudah di website, ketika jenengan punya website dan sudah mendaftar, maka ikutilah di situ. Jadi pengumuman MBKM itu tidak langsung melalui website dari LLDT sampai itu enggak seperti sertifikasi, terus POPAK, terus kemudian yang lain enggak. Tapi ketika MBKM itu langsung masuk ke sistem Bapak Ibu yang sudah mendaftar. Jadi kemarin ada yang kok nggak ada edarannya, akhirnya saya screenshot, akhirnya baru tahu bahwasanya itu masuk ke sistem Bapak Ibu ketika sudah mendaftar. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ada unsur pendidikan, jadi uraian dari yang B ini adalah salah satu perhitungan yang nantinya jenengan harus memahami ketika besok sudah menjadi, terutama yang dokter-dokter ya, yang dokter-dokter ketika sudah lektor, maka mau tidak mau wajib atau tidak, ya wajib lah, harus hafal ini. Ya, harus hafal ini. Ketika sudah hafal, maka ikuti persamaan persepsional POBKD 2021 dan uji kompetensi. Itu harapan kita, terutama yang sudah dokter. Kenapa? Karena kebetulan di Unugiri, Bapak Ibu, di Unugiri itu sudah ada asesor loh ya. Di Unugiri itu sudah ada asesor BKD 3 orang, yaitu Pak Ridwan, Pak Uda, dan Bumin. Ternyata ketika kemarin coba saya cek, beliau-beliau belum mengikuti persamaan persepsi POBKD 2021 dan uji kompetensi. Ketika tahun depan 2022 ada, maka dari pimpinan harapannya menginstruksikan untuk mengikuti persepsi itu, ujian persepsi, persamaan persepsi dan ujian kompetensi agar nantinya dari prodi keagamaan, terus kemudian dari berbagai macam prodi itu akan membutuhkan kita semua. Bahkan di luaran sana sudah ada yang menarget satu asesor sekian. Kalau di Lampung berapa? Kalau di Lampung kemarin ada curhat dari kawan dari Ponorogo, Stikes itu luar biasa per orangnya. Nah, maka Bapak Ibu segera untuk yang dokter-dokter menuju lektor dan kemudian bisa mengikuti asesor POBKD. Ini nanti bisa dilihat, ini tidak jauh berbeda seperti yang sudah saya disosialisasikan pada semester genap 2020-2021. Ini ada semuanya. Ya Bapak Ibu, jadi tinggal lihat penelitiannya Bapak Ibu ada di mana, kemudian buku referensi isu itu masuk mana, monograf masuk mana, itu nanti bisa dicek filenya. Kemungkinan besar kemarin sudah ada di Kaprodi masing-masing yang sudah mengikuti sosialisasi semester genap 2020-2021. Oke. Selanjutnya
Nah, ini Ge. Terkait sister, kita langsung masuk ke sister. Jadi ketika kita sudah dan ada aturan yang jelas, bahkan sudah ada instruksi bahwasanya maksimal pelaksanaan BKD itu ada di semester ganjil 2021-2022 maksimal. Di LLDikti 7 itu baru pertama kalinya. Sekali lagi, di LLDikti 7 itu baru pertama kalinya melaksanakan BKD dengan menggunakan sister. Jadi wajar, sekali lagi, jadi wajar kalau Wonogiri ini masih kebingungan. Bahkan jangankan sekelas Wonogiri, mohon maaf, kemarin ada universitas negeri yang ternama, bahkan di Jawa Timur juga itu ketika beliau mengisi banyak yang asesor juga ya, karena memang kebetulan asesornya kebanyakan itu. Masih ada juga yang kebingungan dalam hal pengisian penilaian terkait dosen yang diasesor. Apalagi kita terkait pengisian, terus kemudian pengklaiman, terus kemudian ada beberapa data yang harus diupload, kemudian scan dan lain-lain. Nah, maka kita jangan terlalu, wah ternyata telat ya, wah ternyata informasinya seperti ini enggak. Karena memang universitas yang ada di LLDikti 7 itu masih banyak sekali kekurangan dan masih banyak sekali dalam hal ini adalah asesor. Jadi kita mengucapkan terima kasih karena ternyata LPM itu langsung sacet das ternyata ya. Ketika informasi itu muncul langsung ada beberapa hal yang dapatkan dan akhirnya terjadi malam ini yaitu sosialisasi. Jadi ini Bapak Ibu, ini sudah muncul, sudah diinformasikan melalui laman Ristekdikti, yaitu PAK Serdes diwajibkan mulai tanggal 1 Juli 2018 ini menggunakan sister. Jadi PAK dan Serdes ini sudah digadang-gadang pada tahun 2018. Akan tetapi 2018-19 itu masih belum 19 masih belum menggunakan yang namanya sister. Mulai di pertengahan 2019 baru ada yang namanya sister. Meskipun sebelumnya itu sudah ada. Akan tetapi kalau pelaksanaannya Serdes menggunakan sister itu baru dimulai. Dan kemudian yang belum lagi adalah ini, PAK dan BKD. Ya kan? PAK, BKD ini masih belum terlaksana karena memang sistem itu masih diperbarui. Nah, kemudian ada lagi bahwasannya yang terbaru itu POBKD tahun 2021 diterapkan di perguruan tinggi. Ini paling lambat adalah ganjil 2021-2022 itu paling lambat. Jadi di bulan Februari dan ini adalah penghujungnya. Jadi LLDikti 1 sampai 14 itu sebenarnya yang lama dan menerapkan yang paling akhir salah satunya adalah LLDikti 7. Kalau LLDikti yang di Lampung terus kemudian di Jawa Tengah itu sudah ada beberapa yang melakukan BKD melalui sister, akan tetapi itu juga masih ada yang istilahnya error. Kemarin ketika disimpan dan sudah memenuhi, ketika dipermanenkan itu berubah dan berubah menjadi tidak memenuhi. Nah, oleh sebab itu ini adalah kesempatan kita di akhir dan ini menjadi awal untuk melakukan BKD melalui sister. Nah, ini yang terbaru di di bulan Oktober kemarin 2021, penarikan data pemenuhan kinerja dosen sebagai syarat pembayaran tunjangan profesi di LLDikti 7 akan diambil dengan layanan BKD di sister. Jadi
Kalau di LLDD 7 itu yang selalu diinformasikan adalah terkait pelaporan BKD untuk yang sertifikasi dosen. Akan tetapi semuanya itu terutama yang sudah ber-NIDN. Sekali lagi, semua yang sudah ber-NIDN wajib untuk mengisi sister, masuk ke dalam portofolio sister Bapak Ibu semuanya. Jadi sister ketika jenengan sudah mulai NIDN, kemudian sudah mengurus yang namanya sister mau tidak mau itu Anda wajib mengisi atau memperbarui yang namanya sister. Sudah beberapa kali diingatkan bahwasanya selalu update sister minimal 2 bulan sekali. Itu ya, minimal 2 bulan sekali. Itu harus jenengan update, baik itu nanti dapat penunjang, kemudian pengabdian hanya sekali, terus kemudian penelitian hanya sekali, pendidikan juga hanya beberapa, silakan selalu diupdate di sister Bapak Ibu, terutama adalah yang namanya biodata diri. Jadi biodata diri Bapak Ibu itu wajib dipenuhi. Kenapa demikian? Salah satu syarat Bapak Ibu masuk ke data eligible. Apa yang dikatakan oleh Pak Saiful tadi, bahwasanya silakan dicek di layanan Serdes Anda Bapak Ibu termasuk nominasi ataupun tidak. Karena itu menjadi acuan Bapak Ibu untuk melakukan pemenuhan untuk melakukan apa yang sekiranya belum kita miliki. TKDA dan TOEP, ya sekali lagi TKDA dan TOEP itu bisa dilakukan mulai sekarang, karena meski di sertifikat itu tertulis dan tercantum sertifikat dipakai maksimal 2 tahun, berlaku 2 tahun. Kalau dipakai untuk Serdes itu masih bisa untuk digunakan selamanya. Maka harus Bapak Ibu persiapkan dari sekarang. Ini ada halaman utama dari sister Bapak Ibu yang jenengan sudah punya. Saya yakin hampir di sini hampir semuanya sudah punya yang namanya sister, dan saya ucapkan terima kasih pada Mas Toha kemarin sudah mengupdate sampai jam berapa? Jam 1 malam terkait untuk mengembalikan dan untuk memperbaiki dari data-data Bapak Ibu. Sekali lagi saya sampaikan bahwasanya baik dari prodi keagamaan maupun prodi umum, maksimal jenengan bisa bukan maksimal sih ya, jenengan bisa memasukkan data-data penelitian, kemudian data-data pengabdian itu 2 tahun dari sekarang. Ya, kenapa 2 tahun dari sekarang? Itu akan menjadi acuan Bapak Ibu untuk melakukan yang namanya LKD manual kemarin yang melalui aplikasi. Kalau yang sudah lama, kalau jenengan pengen menambahkan monggo. Ya, sekali lagi kalau yang sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun pengen menambahkan monggo. Yang paling penting adalah Google Scholar Anda harus sudah terupdate. Ketika menerbitkan buku, ketika menerbitkan artikel pengabdian yang sudah terbit, maka Google Scholar Bapak Ibu harus jenengan update di situ. Jadi ini halaman utama dari sister Bapak Ibu. Jadi kalau memang sudah punya, maka jenengan tinggal masuk. Kalaupun tidak punya, maka harus menghubungi operator admin PT. Ini Bapak Ibu terkait langkah-langkah tadi, bahwasanya mekanisme ini kita ada di sini. Mekanisme terkait laporan beban kerja dosen. Ketika Bapak Ibu mengisi portofolio dari menu layanan pendidikan, menu penelitian, menu pengabdian, menu penunjang, maka harus disiapkan yang namanya dokumen. Ya, sekali lagi, mulai dari surat tugas, penelitian, meskipun penelitian itu bukan hasil dari dana hibah universitas, selayaknya Anda melakukan itu mau tidak
tidak mau harus memiliki yang namanya surat tugas. Minimal itu ada di dekan, minimal aja, minimal itu ada di dekan. Kalau ternyata dekan, kok dekan ya pengen LPPM, maka mintalah kepada LPPM. Itu sangat penting, baik itu penelitian maupun pengabdian. Makanya yang ada beberapa kemarin sempat yang masih muncul PO PAK tidak sesuai dokumen tidak sesuai dengan PO PAK 2021. Jadi itu ada problematikanya, salah satunya ada di situ, kemudian penerbitannya juga berbeda. Kalau yang semester ini adalah besok bimbing mahasiswa, itu juga harus rumpunnya ataupun bagiannya harus jelas. Menjadi pembimbing 1, menjadi pembimbing 2, skripsi. Itu harus jelas. Ketika hanya membimbing, terus kemudian skripsi, terus tesis, terus disertasi, ataupun apa, itu nggak akan muncul. Maka itu tidak akan sesuai dengan PO PAK 2021. Maka itu harus direvisi, dan direvisi kalau bidang pendidikan paling banyak itu ada di admin feeder dari operator kampus. Itu ya. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu kita semua harus punya dokumen, mengajar itu punya dokumennya apa, itu yang akan di-upload oleh Bapak Ibu. Kebetulan sudah ada dipermudah melalui yang namanya SIM, tinggal download, tanda tangan, selesai. Dan kemudian ini ada klaim LKD. Klaim LKD ini ketika sudah sudah waktunya untuk ngeklaim, dan kemudian kita tambahkan di menu layanan BKD. Bukti-bukti kinerja ini juga harus harus diupload juga. Nah, klaim LKD dosen tugas belajar. Ternyata tugas belajar itu malah simpel. Mungkin Pak Tony, Pak Ivan, siapa lagi, Pak Edi itu malah hanya tinggal ngupload yang namanya KHS-nya. Nggih. Terus kemudian ini penilaian asesor eksternal. Jadi sebenarnya BKD yang ada di Sister itu tidak istilahnya tidak harus dinilai oleh eksternal. Sekali lagi, BKD Sister tidak harus dinilai oleh eksternal, kecuali jika di Unugiri itu sudah ada yang namanya asesor. Ketika di Unugiri sudah punya asesor, maka tidak jauh-jauh, tidak perlu jauh mencari eksternal. Oleh sebab itu, berhubung kita juga tidak punya asesor, maka mau tidak mau kita juga harus mencari asesor di eksternal. Sebenarnya ini Bapak Ibu, Sister itu ketika kita mengisi Sister BKD itu sebenarnya tinggal kita buka sini. Kita mau melakukan PAK aman, melakukan Serdos juga aman, melakukan BKD juga aman, selama setiap semester kita selalu mengisi kolkas ini. Tinggal buka sewaktu-waktu. Ketika asesor juga pengen mengasesori, tinggal buka sesuatu. Ketika dikti, kemudian ketika operator admin kampus itu buka, tinggal ternyata Bapak Ibu dosen sudah mengisi yang namanya pengabdian, mengisi penelitian, mengisi penunjang. Jadi semuanya itu bisa dilihat ketika portofolio Bapak Ibu itu sudah dimasukkan di dalam kolkas ataupun dimasukkan dalam Sister. Jadi ketika belum pernah sama sekali, apa yang dibuka kira-kira? Ono isine, mau mengajukan PAK bingung, mau mengajukan Serdos bingung, mau mengajukan BKD juga bingung. BKD Serdos PAK itu tidak bisa dilakukan dalam waktu 2-3 minggu. Jadi itu butuh proses Bapak Ibu. Jadi kayak kita mengisi Sister ini tidak serta-merta bisa dilakukan 1 hari 1 malam. Pasti kita bisa membutuhkan yang namanya surat tugas. Bingung goleki LPPM, bingung goleki Pak Dekane padha sek turu. Ya, jadi sebelum-sebelumnya itu sudah kita isi, sudah kita lakukan, dan kita juga sudah mengupload yang namanya dokumen. Selanjutnya yang paling cepat, nah ini
tadi sekilas terkait bahwasannya sister itu terbagi dua, ada sister pusat dan sister PT. Kalau sister pusat itu biasa dipakai oleh LLDT dan dipakai oleh sumber daya, dalam hal ini adalah pusat. Terus kemudian ada sister PT. Dari sister PT inilah dibagi menjadi ada admin PT dan kemudian ada unit BKD internal. Harapannya kita kan ada satu universitas, ada lima fakultas ya. Harapannya nanti LPM memfasilitasi kita harus ada unit BKD internal di tingkat prodi. Jadi nanti kita kembalinya ke prodi. Lebih mudah, lebih cepat, yang ngobrak-ngobraknya juga nanti lebih gercep juga dalam hal ini pelaksanaan BKD di semester genap 2021-2022. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan, saya tekankan, ketika Bapak Ibu belum mengisi di semester ganjil ini, masih ada waktu di genap 2021 dan 2022. Jadi kalau sekarang belum bisa mengisi dan kemudian belum ditetapkan atau dipermanenkan, jadi nggak usah khawatir. Karena tidak hanya kita sendiri, ada beberapa universitas yang memang belum sama sekali memahami. Jadi yang sudah dipermanenkan, mau tidak mau harus mencari yang namanya asesor. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas terkait apa saja portofolio yang harus masuk ke dalam sister. Sebenarnya hasilnya itu dari sini Bapak Ibu. Ketika kita mengklaim yang namanya pendidikan, kemudian kita klaim sister itu menariknya itu dari ini Bapak Ibu, dari feeder PDDikti. Ketika feeder PDDikti ini tidak diisi, maka pelaksanaan pendidikan itu juga tidak akan masuk ke dalam sister. Kemarin ada yang tanya, Pak, saya membimbing mahasiswa PKM, Pak, saya membimbing mahasiswa KKN. Nah, ketika KKN itu dilaksanakan di semester ganjil, sebenarnya itu bisa diklaim ketika KKN itu sudah dimasukkan ke dalam feeder atau PDDikti. Sama dengan membimbing skripsi, besok kan membimbing skripsi otomatis di semester genap. Ketika bimbingan Bapak Ibu yang jenengan bimbing, kemudian itu ada plot-plotannya melalui dekan atau prodi, itu segera dilaporkan kepada admin kampus. Ketika dilaporkan ke admin kampus, maka ini akan diisi ke dalam feeder PDDikti. Ketika sudah dimasukkan ke feeder PDDikti, nah, ketika di semester genap 2021-2022, maka ini bisa diklaim melalui sister. Tapi ketika tidak dimasukkan, maka ini juga akan berpengaruh. Wah, kemarin saya bimbing tidak masuk. Jadi nanti nggak ngerti ngomongnya itu kemana, nggak tahu. Sopo diomongi sing nggak jelas, saya ngomong-ngomong ya podo gak ngerti nih, ya kan? Itu di menu layanan pendidikan. Terus kemudian ada penelitian, Bapak Ibu. Sekali lagi, penelitian itu bisa dilihat melalui Sinta Bapak Ibu. Sinta itu bisa melihat karena ada Google Scholar. Google Scholar kalau tidak pernah diupdate, maka Sinta itu juga akan dibawa lari oleh ramanya. Jadi maka tidak akan muncul di Sinta. Dan ketika Bapak Ibu ngeklaim atau import dari Sinta, maka juga tidak akan muncul ketika Google Scholar, ketika Sintanya juga tidak terupdate. Pengabdian juga begitu dari Simlitapas. Ini yang pengabdian di sini adalah pengabdian yang didanai oleh Dikti. Penelitian-penelitian itu bisa ditarik juga dari Simlitapas, itu berasal dari dana dari Dikti. Terus kemudian pelaksanaan pengabdian ini juga dari Simlitapmas, itu dari dana Dikti. Kalau dari dana hibah, mau tidak mau kita harus upload secara manual.
Dan pengabdian masyarakat ini, saya ulangi, pengabdian masyarakat ini outputnya boleh laporan. Gak puas, silakan diterbitkan ke dalam jurnal. Gitu ya. Pelaksanaan penunjang ini bisa diupload secara manual melalui menu layanan penunjang. Ini Bapak Ibu, bahwasanya ketika jenengan sudah masuk menu awal, ini ada tampilan seperti ini biasanya. Ketika kita masuk, setelah login, maka kita akan menemukan yang namanya tampilan awal seperti ini. Jadi jangan langsung langsung ngeklik menu pendidikan, menu penelitian, menu pengabdian, menu penunjang. Tapi coba lihat di menu utama itu muncul nggak pengajaran Bapak Ibu? Ya kan? Muncul nggak di pengajaran Bapak Ibu? Terus kemudian di penelitian muncul juga nggak? Ini dilihat. Ketika di sini itu tidak muncul, maka Bapak Ibu juga harus masuk ke layanan ini. Pendidikan, layanan penelitian, layanan pengabdian kepada masyarakat serta penunjang. Semua sistem, semua portofolio Bapak Ibu harus jenengan isi melalui layanan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Kita tidak bisa melihat menu-menu awal ini ketika kita tidak memenuhi di layanan yang sudah tersedia. Ketika sudah tersedia, Bapak Ibu, sekali lagi ini di sister, ketika sudah tersedia ini ya, sudah muncul semuanya, menurut Bapak Ibu itu sesuai dengan POPAK 2021, maka Bapak Ibu cukup langsung menuju ke arah layanan BKD. Langsung menuju ke layanan BKD. Di sini ada dua sub menu, yaitu ada rekap kegiatan dan asesor. Untuk kita cukup ngerekap di kegiatan. Tapi kalau di asesor kemarin saya melihat di punyanya sisternya Pak Nurul, kemarin sempat saya mengupload penelitian pengabdian. Ketika asesornya Pak Nurul itu di sini muncul, maka itu bisa diakui bisa mengasesori prodi keagamaan. Tapi ternyata Pak Nurul nggak muncul. Saya tanya, mboten derek itu Pak, namanya persamaan persepsi enggak. Akhirnya juga nggak muncul. Jadi yang terlihat itu rata-rata yang paling banyak adalah universitas yang berada di bawah LLD 7. Tadi ada juga Undar. Undar itu ada asesornya. Terus kemudian Unisda Lamongan itu juga ada asesornya. Tapi berhubung dosen yang menjadi asesor yang ada di Unisda terus di Undar itu ada juga yang tidak mengikuti persamaan itu. Mau tidak mau dia juga tidak masuk ke dalam layanan sister. Makanya ini ya Bapak Ibu kalau mencari asesor itu jangan serta-merta bingung. Pak cara enggak. Tapi bagaimana kita punya link atau teman yang berada atau ngajar di universitas tersebut. Kita japri, kita tanya-tanya, itu pasti ketemu. Tapi kalau kita mengandalkan satu orang dengan orang lain, itu kemungkinan besar itu sangat sulit. Yang kedua, ketika kita mencari asesor, juga kita lihat di aplikasi BKD lama. Di aplikasi BKD lama itu sudah mencakup seluruh asesor seluruh Indonesia, di seluruh Indonesia. Tapi ketika kita mencari asesor di UIN, di IAIN, di SETAIN atau di universitas yang masih di bawah Kopertais itu ataupun Kemenang itu tidak bisa kita jadikan asesor. Terbukti 1 tahun yang lalu saya minta bantuan dari Undar, yaitu Bu Adibah sama suaminya, itu mereka tidak mau karena sudah paham bahwasanya asesor di lingkungan LLDT, di lingkungan Kopertais itu sangat berbeda. Jadi idealnya sebenarnya Bapak Ibu ya, saya
saya jelaskan bahwasanya asesor itu adalah yang memilih, yang mencarikan adalah prodi. Sekali lagi, idealnya yang mencarikan adalah menjembatani, mencarikan adalah prodi. Akan tetapi kalau dalam waktu dekat seperti ini itu kan tidak mungkin. Sekali lagi itu tidak mungkin. Kemarin kenapa saya selalu kalau di universitas adalah universitasnya, terus kemudian kalau nggak fakultasnya, kalau nggak lagi adalah kaprodinya. Kalau demikian itu justru itu solusi ya. Kalau justru malah memberatkan dari Bapak Ibu masing-masing dosen. Kenapa demikian? Ketika yang mencarikan adalah prodi, terus kemudian yang mencarikan fakultas, dekan ataupun yang mencarikan universitas, kita itu tidak bisa komunikasi langsung dengan asesor tersebut. Maka itu kemungkinan besar juga akan kesulitan kita komunikasi, kesulitan kita minta tanda tangan. Nah, ini Bapak Ibu bahwasannya ketika kita masuk ke menu layanan BKD, rekap kegiatan, kita akan diarahkan ke sini. Layanan BKD. Nah, ini semester ganjil kemarin. Maka Ibu, pengantar terbit POBKD ini juga diunduh, kemudian salinan POBKD 2021 ini juga diunduh sebagai panduan Bapak Ibu. Jangan, Pak, ini seperti ini piye masuk inilah. Makanya sebelum yang lainnya monggo bisa diunduh kira-kira seperti apa. Kenapa? Karena sister ini baru, sekali lagi. Sister ini masih baru sekali dalam hal pelaksanaan BKD. Terus setelah Bapak Ibu sudah muncul, maka dengan tinggal yang namanya mengisi laporan layanan BKD. Oke, jangan lupa untuk mengisi layanan BKD, silakan diklik jika Bapak Ibu ada Nah, ini. Jadi Bapak Ibu wajib mengisi yang namanya laporan kinerja. Ya. Ketika laporan kinerja ini terlebih dahulu diisi, maka rencana juga akan muncul dengan sendirinya tanpa harus mengisi. Kalau kemarin kita harus mengisi yang namanya LKD dan RKD. Lembar kerja dosen dan kemudian rencana kerja dosen. Nah, Bapak Ibu, maka nanti akan muncul seperti ini. Coba kita lihat penarikan kinerja dari 01 September sampai 2021 September 2021 sampai 20 Februari. Coba lihat ini adalah di menu layanan sister Bapak Ibu. Jadi yang tahu juga Bapak Ibu, yang selalu diingatkan oleh sister. Di sini mungkin Bapak Ibu yang masih belum merekap dan belum mempermanenkan, itu mungkin ada kalau masih dibuka ya. Karena surat terbaru itu tanggal 16 itu baru sampai penilaian asesor. Kalau di sini kan tanggal 14 Maret. Bapak Ibu, jadi setelah masuk ke sini semuanya, dengan tinggal ngeklaim Bapak Ibu. Jangan lupa untuk bisa diklaim untuk menarik portofolio yang sudah diisi di menu layanan pendidikan, menu layanan pelaksanaan penelitian, menu pelaksanaan pengabdian dan penunjang. Jadi di sini ada pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, kewajiban khusus dan simpulan. Maka Bapak Ibu bisa mengklik mulai dari boleh manapun, nggak harus urut. Ya, sekali lagi nggak harus urut. Boleh, misal yang punya penelitian dulu ya udah penelitian dulu yang sudah siap diklaim atau ditarik portofolionya. Bapak Ibu silahkan bisa ditarik itu melalui dari sini. Ini ada tarik kinerja dari
portofolio. Jadi sekali Anda Bapak Ibu tarik, maka semua akan muncul. Terus kemudian, nah ini Bapak Ibu, terkait pendidikan itu kan saya yakin Bapak Ibu mengajar. Oke. Di sini ada, misal nih, ada mata kuliah sistem basis data, dan di sini itu masih belum ada bukti ajarnya. Oke. Masih belum ada bukti ajarnya. Ketika mau mengisi bukti ajar, maka cukup diklik yang warna merah ini aja. Belum ada bukti mengajar, klik aja. Atau ada juga kalau di sini nggak muncul, maka bisa diedit di sini. Ada dua opsi dari kalau kebanyakan paling banyak itu langsung diklik di belum ada bukti ajar, maka di sini kita diarahkan seperti ini Bapak Ibu, diarahkan ini ketika belum ada bukti ajar maka kita akan diarahkan yang muncul seperti ini, pelaksanaan pendidikan, kemudian SK kegiatan. Nah sebenarnya saya nggak tahu di feeder PDDikti itu harus mencantumkan SK atau tidak. Kenapa? Karena ketika kita mengisi di di sister pasti munculnya seperti ini. SK kegiatan tidak ada. Sebenarnya ini itu masuknya yang mengisi adalah operator admin feeder. Jadi ini harus diisi ketika mengisi atau menginput mata kuliah Bapak Ibu. Tapi ketika tidak diisi tidak masalah. Kenapa? Yang jelas nanti yang paling penting adalah ini Bapak Ibu. Form unggah bukti belajar. Sekali lagi form unggah bukti belajar di sini itu bentuknya adalah PDF. Apa buktinya? Buktinya dalam mengajar bisa RPS, bisa surat tugas, terus kemudian ada daftar hadir, daftar nilai, ada silabus. Maka tinggal ngeprint dan kemudian tinggal meminta tanda tangan oleh Bapak Kaprodi. Disinilah Bapak Ibu ketika melengkapi atau di bukti pengajaran itu tidak ada yang namanya dokumen, sehingga mata kuliah itu tidak bisa diakui ketika tidak ada dokumennya. Jadi silakan diunggah bukti-bukti ajarnya, jangan lupa linknya jika ada perlu, kalau perlu itu diupload, disimpan di Google Drive. Jadi nanti tautan dokumen ini juga bisa dimasukkan kemudian baru disimpan. Oke Bapak Ibu, ketika sudah itu semua sudah terlaksana bukti dokumen, kemudian sudah diupload dan kemudian sudah disimpan, maka akan muncul begini. Ketika asesor itu ngeklik, dan salah satu syaratnya adalah begini Bapak Ibu. Asesor itu akan melihat bukti-bukti yang jenengan upload. Ketika ada asesor sekiranya rondo apa ya istilahnya, rondo teliti banget, ketika kurang itu komentarnya juga akan kurang dan itu akan dikembalikan. Nah, ini apa yang saya katakan tadi, ketika kita sudah agak mengenal asesor kita, mencari asesor kita, ketika ada RPS, ada surat tugas, kemudian ada nilai kurang, daftar hadir, itu kemungkinan besar masih bisa dimaafkan dan itu bisa dikatakan ada komentar segera tambahkan ini layak untuk diakui lah. Jadi salah satu syaratnya untuk memberikan kemudahan kepada kita seperti itu. Kemarin Bu Giati juga sempat gitu, Pak, sebenarnya yang nyari asesor itu siapa? Karena kebetulan Bu Giati juga sudah ikut di grup Serdes atau PKD itu, bahwasanya ini kok beda, yang mencari asesor adalah pimpinan, kemudian kalau saran Pak Sari adalah yang mencari adalah masing-masing dosen. Sebenarnya salah satu kemudahan kita adalah mencari dosen kita masing-masing. Kalau idealnya dan sesuai aturan itu harus Kaprodi, dan Kaprodi itu tidak boleh memberitahukan kepada dosen yang bersangkutan ataupun yang mencarikan fakultas ataupun dekan, dan itu asesornya tidak ada yang boleh tahu, dosen-dosen yang diasosir itu tidak boleh ada yang tahu.
Tapi kenyataan di lapangan tidak hanya 1, 2, 3, 4, tapi itu sudah mulai adatnya transaksi semuanya, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya di swasta, tapi ternyata di negeri pun juga sudah mencari-cari hal demikian. Jadi kalau Bapak Ibu pengen mudah, pengen cepat, maka mencarilah asesor sendiri, terutama yang sekiranya itu bisa membantu kita. Tapi kalau memang udah capek dan lain-lain, kalau sudah pasrah kepada Kapodi, maka itu yang tidak boleh diberitahukan kepada dosen yang bersangkutan. Maka sebenarnya ini salah satu menyalahi aturan. Akan tetapi ini justru mempermudah Bapak Ibu ketika komunikasi dalam hal pelaksanaan asesor, ketika asesor menilai Bapak Ibu. Nah, ketika diupload akan muncul seperti ini. Bukti ajar sudah oke. Ketika nanti belum muncul akan kelihatan seperti ini Bapak Ibu. Jadi mohon diperhatikan penelitiannya sudah ada buktinya atau belum. Kemudian ini juga halaman kegiatan penelitian. Biasanya kalau penelitian ini ketika ini tidak muncul, maka bisa dilihat di menu layanan penelitian Bapak Ibu. Harus dilengkapi dan kemudian harus ditambah dokumen. Dan kemudian sudah dilengkapi, maka di sini akan muncul dengan sendirinya. Kenapa? Karena di sini itu biasanya nggak mau diklik. Kemarin yang pertama sebelum error itu sudah bisa, terus kemudian setelah error itu kemudian saat klik ini nggak bisa, ternyata harus pindah ke layanan penelitian. Jadi apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam hal pengisian bukti ketika jenengan seperti tadi di pendidikan harus diklik ini, dan ini kenyataannya di penelitian harus di-upload di menu layanan. Jadi Bapak Ibu enggak, ketika di sini tidak bisa, maka larilah ke menu layanan ini. Menu layanan yang ada di mana? Mana tadi? Nah, ini di menu layanan ini Bapak Ibu. Jadi ketika tidak bisa, maka ini harus benar-benar terlengkapi mulai surat tugas, dokumen, dan lain-lain. Maka ketika itu sudah muncul semuanya, maka di sini itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi tinggal ngeklaim, selesai. Tidak butuh waktu lama. Tapi ketika ini tidak terpenuhi, maka juga akan membutuhkan waktu lama. Sebenarnya kalau mengisi sister itu mudah BKD ketika kita sudah mengisi di menu layanan. Ini Bapak Ibu ketika dengan pengen mengubah apakah nanti ada menjadi penulis kedua ataupun penulis ketiga, itu nanti akan muncul nilainya otomatis. Jadi kita tidak perlu memikir, tidak perlu harus menghitung ulang kalau penulis pertama itu dapat 60, kalau penulis kedua itu dapat 40. Kalau misal penulisnya ada 3, maka penulis yang kedua dan 3 itu adalah bagiannya 40% dibagi 2 orang. Enggak perlu. Tapi kita otomatis akan muncul nilai yang Bapak Ibu masukkan. Seperti itu Bapak Ibu terkait penelitian juga, pengabdian juga sama. Jadi silakan Bapak Ibu bisa dicek masing-masing sisternya, terutama adalah di menu layanan dari berbagai macam pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang, ya Bapak Ibu. Dan ini ada kewajiban khusus. Nah, kewajiban khusus ini Bapak Ibu yang saya maksud adalah harus muncul setiap 3 tahun sekali harus memiliki ini. Apakah buku ataupun karya ilmiah yang diterbitkan di internasional ataupun membuat karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal bereputasi. Jadi ini nanti akan muncul semua Bapak Ibu di lembar kewajiban khusus. Dan terakhir bahwasanya kesimpulan ketika sudah memenuhi maka
harus Bapak Ibu permanenkan. Apabila seperti ini tidak memenuhi karena kelebihan maksimal harus 16, maka harus dibeban lebihkan. Nah, seperti ini selesai di setiap kegiatan yang ada tulisan selesai, itu cukup diklik, kemudian setelah itu muncul ada pilihannya antara selesai, berlanjut, gagal, beban lebih. Ini menjadi salah satu untuk mengurangi beban lebih Bapak Ibu. Nah, akhirnya muncullah 114,5. Setelah itu simpan permanen. Dan terakhir adalah simpan permanen. Ini yang paling penting. Jika Bapak Ibu ada yang merasa sudah mengisi ternyata belum dipermanenkan, itu berarti menjadi salah satu uji coba kita di semester ganjil. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mempermanenkan, sudah dipermanenkan, maka langkah selanjutnya adalah mencari asesor tersebut. Bisa dicari di aplikasi lama atau koneksi kawan-kawan. Yang jelas jangan mencari asesor di UIN, jangan mencari asesor di STAIN atau IAIN, karena itu tidak akan terbaca oleh sister. Terbukti Undar, ya Pak, tadi Pak Agus juga sudah komunikasi bahwasannya Undar itu ada dosen yang memang sama dalam hal ini adalah serumpun dengan dari prodi HKI dan HES. Tapi ternyata ketika kita cek, ternyata Undar itu tidak masuk di sister dan tidak terbaca oleh sister. Jadi saran saya carilah di bawah lingkungan LLDT. Kemudian setelah sudah dipermanenkan, maka akan muncul yang namanya siap untuk dinilai. Jadi Bapak Ibu, ketika jenengan sebelum mengisi itu sudah punya yang namanya asesor. Ketika sudah penilaian, maka tinggal memberikan token dan memberikan link penilaian. Jadi semisal pengisiannya itu di bulan Februari. Terus kemudian penilaiannya di bulan Maret, maka jenengan di bulan Januari sudah persiapan mencari asesor. Sekali lagi, di bulan Januari jenengan sudah persiapan mencari asesor, kemudian di bulan Februari jenengan mengisi BKD, di bulan Maret Anda tinggal mengirimkan token dan link yang sudah diberikan oleh operator kampus. Jadi karena ini awal memang harus kita sikapi bersama. Mau nggak mau, dekat nggak dekat, cepat nggak cepat, ya harus kita lakukan bersama. Untuk semester genap 1 bulan sebelum pengisian, berarti pengisiannya itu besok di bulan Agustus, pengisian di bulan Agustus, maka di Juli pertengahan itu sudah harus mencari asesor. Jangan bingung, Pak, piye carane menghubungi asesor ki golek. Usahakan mencari yang mudah. Sekali lagi ya, mencari asesor yang mudah, sekiranya yang dekat. Sekali lagi, mencari asesor yang mudah, mencari yang dekat. Kenapa? Karena ada tahun ini ya, kita nggak tahu apakah nanti itu buktinya diupload atau enggak. Dan ketika diupload, itu akan ada tanda tangan dari asesor. Kalau Dikti kemarin beberapa revisi itu, sempat saya revisi itu tanda tangan meragukan. Tanda tangan meragukan. Silakan minta tanda tangan yang asli, bukan hasil dari scan. Itu makanya sampai sekarang saya minta tanda tangan ya harus langsung ke sana. Maka jika Bapak Ibu yang mencari asesor luaran sana, monggo dipastikan bisa tanda tangan melalui kirim CNE ataupun CNT dan lain-lain lah. Monggo. Itu lebih mempermudah, lebih meyakinkan, dan lebih istilahnya lebih aman. Tapi ada juga yang asesor yang tidak mau ditemui, minta tanda tangan online, nggih monggo. Yang jelas ketika diupload itu tidak ada yang meragukan. Ketika sudah di asesor Bapak Ibu, maka ini akan muncul begini. Tapi kalau di asesor hanya 1 orang yang sudah mengasesor 1 orang, maka tidak akan muncul.
Ya, ketika sudah diasesor oleh 2 orang, maka akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Lihat hasil penilaian dari asesor. Nah, ketika sudah diklik, maka akan muncul ini, masa pengisian sudah berakhir. Ketika sudah berakhir, kita tidak bisa merubah. Klik aja ini, maka nanti akan muncul laporan seperti ini, Bapak Ibu. Ini luar biasa, hampir 15 atau 16 lembar. Beda kalau yang kemarin itu kita hanya 1 atau 2 lembar, tapi kalau ini itu 16 atau 14 lembar, dan itu termasuk komentar dari para. Jadi silakan Bapak Ibu mencari, saran saya mencari asesor 1 dekat, 2 tidak terlalu jauh dan mudah. Ketika tidak sesuai dengan serumpun ya, dalam hal ini sebidang keilmuan, maka sekiranya yang nyerempet-nyerempet aja. Kalau hukum ekonomi syariah, misalnya hukum ekonomi syariah kan agak kesulitan. Ada di Indonesia itu ada ekonomi Islam, itu Pak Khairul Anwar, ya gitu jauh. Nanti kalau nggak sama gandengannya kan nganggur. Akhirnya boleh mencari yang sekiranya hukum-hukum yang dekat dan beliau mau. Kenapa? Ini menjadi salah satu syarat untuk Bapak Ibu menyelesaikan yang namanya LKD. Oke, sementara itu Pak Saiful, Pak Ivan, terima kasih. Kelihatannya sudah dangbar gitu. Sementara itu, Pak Saiful, sampai di telepon nih saya. Gratis suwe-suwe gitu. Yang jelas yang jelas informasinya seperti itu, dan mudah-mudahan kita semua ini adalah langkah awal. Harapannya jangan sampai yang namanya terputus di tengah jalan. Kalau sudah permanen, maka mau tidak mau harus mencari yang namanya asesor. Gitu aja, terima kasih, dan monggo jika ada pertanyaan, kalau ada yang bisa saya jawab akan saya jawab. Kalau nggak ada ya nanti saya tanyakan ke Pak Ivan yang ahlinya ahli lah. Oke, terima kasih, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sahri